Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama kita di podcast Melancong Coy. Sahabat melancong coy. Jali-jali kayak mana? Tak ada. Lupa. Nanti kita buat. Kan ada ininya mah. Yang kita buat di Tanjung Pinang itu. Ada di YouTube ada. Kalian bisa Lupa lihat aku ininya, yang Pak. John bikin tuh. Entem. Entem. Jingle. Jingle. Oke guys, kita masih bersama Bung Vivin yang kalian sudah tidak asing lagi. Yang dari dulu sampai sekarang ada ya. Iyalah karena dia kan pendirinya guys. Pasti ada, harus ada. Kita yang belum pernah kita bahas tentang diri Bung Vivin. Jadi hari ini kita akan membahas secara detail. Kita apa tuh ibaratnya? Kita obok-obok, kita ulik semua yang ada di Bung Vivin. Tapi di dunia traveling, tetap guys, di dunia pelancongan. Kita akan tanya-tanya tentang petualangan pengalaman Bung Vivin selama ini nanti kita sensor selama di dunia traveling dari dulu. Ibaratnya kita mulai dari ini aja sih, Kita mulai dari awal lah, nggak usah dari Melancong Coy ya. Saya ingat banget tuh. Nggak Pertama usah kali traveling bareng melancong coy. Belum ada namanya istilah melancong coy Nah, lah. betul. Awalnya tuh belum ada, jadi masih Tahun TV 2013 nggak salah. 12. Melancong Coy itu 2013. Tapi kan pertama kali jalan-jalan rame-ramenya kan Dari 2012. kita ke Tapi Pantai Melayu nggak salah. Melancong Coy kan bulan Desembernya. Jadi kita tuh pertama tuh kalau kita bahas Panjang lah. TV rusak tuh naungannya nggak cuma travel sih. Jadi agak susah kalau kita membahas tentang TV rusak. Holding ya, dia holding. Dia lebih ke Holding. holding, lebih ke ya Holding lah. ya begitulah. Jadi kita biar nggak usah lebar-lebar, jadi kita membahas di apa istilahnya, di dunia travelnya aja. Kita membahas di dunia Melancong Coy ya. Dari Bung Vivin bergabung dengan, bukan bergabung lah istilahnya, dia pendiri guys. Jadi dia nggak bergabung tapi membuat. Dari dia salah satu pencetus komunitas pendiri komunitas Melancong Coy ini guys. Jadi ini singkat aja sih. Nggak usah langsung aja dia cerita. Berarti dulu kan sebelum Melancong Coy, kalau nggak salah Melancong Coy itu 2013 akhir. Ya, jadi kan sebelumnya tuh 2012 kita tuh udah komitmen membuat suatu grup. Kita anggaplah tuh pra Melancong Coy. Kalau kita bilang keakraban lah gitu. Kalau kita bilang TV rusak, proyek TV rusak Banyak. Jadi kita lebih ke yang melancongnya aja. Jadi lebih grup, karena Melancong Coy belum ada, jadi Spesifik lah. pra Melancong Coy. Macam mana Bung? Apa? Cerita pengalamannya dulu. Yang kita ngomong sebelum Melancong Coy ada nih. Sebelum melancong coy sih untuk jalan-jalan itu hanya biasa aja. Yang penting berangkat, tidak ada tujuan dan tidak ada perencanaan. Jadi jalan udah, nggak ada, cuma jalan sampai nyantai pulang. Nggak ada hiburannya, nggak ada dapat feel-nya. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya mendirikan melancong coy ini ya. Enggak, tujuan jalan-jalannya gitu. Kan Melancong Coy-nya belum lah nih. Belum hadir nih. Masih yang jalan-jalan tiada nama itu. Dulu kan jalan-jalan hanya mengisi waktu libur zaman kuliah, ya kan. Biar Masih iseng-iseng lah. masih Pokoknya iseng-iseng, ada libur. menghilangkan penat setelah kuliah, cabut. Karena biasa kami ini kuliah di negeri, nggak swasta guys ya. Jadi Sabtu Minggu tuh libur. PNS. Swasta emang swasta libur juga sih sebetulnya. Ya. Tapi Ya biar lebih bergengsi lah guys. ya, Tapi jangan tersinggung ya yang kuliah di swasta. Dia lebih untuk iseng aja sih sebetulnya. ya. Itu pertama kali itu kemana? Kalau nggak salah Pantai Melayu ya. Kalau nggak salah yang sebelum Melancong itu tak ikut aku. Yang kalian Agung, Padli, yang kalian masih sama yang naik motor itu kan? Oji, Masih Oji terus sama Diki ya. Siapa yang di bawah kita tuh? Rizan, Mizan, Mizan. Mizan Netro. Tuh
Saya belum ikut guys, karena kayaknya balik kampung gitu. Tapi orang ini udah pergi. Ya. Sebelum itu ada tak ya? Hmm? Sebelum itu ada tak ya? Tak ada. Kan cuma ke Melayu aja. Yang ke Barelang? Mana ada. Ke Vietnam? Kan setelah dari Melayu itu mampir ke Vietnam itu foto-foto sama Dian. Oh, Yang sama dia, aku ikut yang ke Vietnam. Tapi Iyalah. ke Melayu tuh nggak ikut. Oh ya. Melayu dari Ke Vietnam. Vietnam dulu. Oh. Camp Vietnam dulu guys, Camp Vietnam. Dulu tuh Camp Vietnam tuh masih tuh pertama ikut, makanya masa aku tak yang pertama. Jadi pertama tuh Camp Vietnam tuh yang pertama kali sih. Dulu masih horor, masih maksudnya suasananya tuh nggak kayak sekarang ya, beda jauh. Masih Masih- lebih horor. Horor dan bersuasana wisata lah. Seram. Masih bersuasana wisata gitu ya. Iya. Iya lah. Oke, jadi itu habis itu baru ke Melayu itu nggak ikut. Habis itu kemana lagi ya? Pokoknya Udah kita vakum lupa sih. dulu. Kuliah kan udah masuk kuliah. Udah masuk kuliah. Sekarang kita libur semester kan? Ya, habis itu Semester kayaknya ingat lagi. Ya udahlah langsung kita melangkah ke Melancong Coy ini ya guys. Melancong Coy guys itu pertama tercetus itu pas jalan-jalan Ke Bintan. Itu masih TV rusak yang awal. Yang TV rusak tuh sempat ke Bintan juga awal. Itu masih Ke TV Gunung rusak. Bintan kalau nggak salah. Yang ke Gunung Bintan yang Oh ya. Kita Aku, mandi di air kau. terjun. yang pertama kali tuh kita Aku. rekam masih pakai HP. Saya, Agung, John. John yang kedua, Vin. Yang pertama tuh Oji. Jojak mau ikut. Ikut lah. Enggak ikut. Enggak lah, enggak ikut. Kok ikut terus? Enggak. Yang Oji itu aku enggak ikut terakhir. Oji itu yang pertama. Yang sama Diki kan? Tidak lah, mana ada Duki. Ke Bintan mana ada dia pernah ikut. Bintan 2 kali. Oh, iya. Yang kedua kali baru sama John. Nah, John yang kita masuk masjid. John Hmm. sholat. Yang sebelum itu kan Aku nggak ikut. Yang kalian foto-foto di jembatan itu kan, Oji pakai kotak-kotak putih. berarti cuma berempat sih guys. Berarti dia nggak ikut, kita nggak usah cerita. Habis itu langsung ke Melancong Coy. Melancong Coy pertama tuh ini Blue. Oh iya. Iyalah. Barulah terus di situ tercetus nama Melancong Coy guys. Barulah di situ naik besar. Oke, sekarang kita dengar ceritanya aja lah. Cerita petualang. Ya, di Melancong Coy ini seru. Dan masing-masing itu punya bagian kalau mau jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan itu terencana. Kemana dan tempatnya di mana, Akhirnya apa yang mau dilakukan, ada tujuan gitu ya. makan apa, semuanya tuh di list. Istilahnya tuh kita buat itinerary. Jadi biar nggak fungsinya kita jalan-jalan, waktunya tidak terbuang. Itulah fungsi kita buat itinerary. Jam berapa kita sampai, semuanya terus susun di Melancong Coy. Jadi bukan hanya jalan. Kita harus mencari wisata, tujuannya apa. Biasanya sih kita wisata juga berbau dengan masyarakat. Yes, betul. Lebih bertujuan lah. Kita lebih macam juga Ramah tamah sama masyarakat setempat lebih lah. kita belajar tentang daerah-daerah Iya, situ gitu kan. budayanya biasanya. Budayanya, terus kita lebih mengangkat wisata yang sana juga. Dan masyarakat pun juga welcome kepada kita. Ya. Apalagi dulu daerah Gunung Bintan tuh ya, jarang orang Dan masuk kan. dulu tuh dulu tuh nggak seperti sekarang orang pada ngevlog sana sini gitu. Di sana kami nge-vlog cuma ya Ya, terus orang bawa kamera tuh dulu tuh lebih nggak kayak sekarang. Oh, bisa. agak-agak tabu lah. Kalau dulu kan agak ya begitulah guys. Jadi kita harus bermasyarakat. Bisa dilihat di video-video sebelumnya di channel TV Rusa. Itu udah lengkap sih, belum lengkap sebetulnya banyak. Masih Tapi banyak yang belum. editornya kayaknya lagi tidur atau lagi Editornya begitulah. lagi sibuk lagi di Lagi luar sibuk. kota. Jadi kami juga nggak harus ini ngupload tidak. Pokoknya kalau upload kalau tidak ya udah. Kita biarin sibuk aja. ngejar subscribe kan. Nah, kita Nge-vlog itu nggak ngejar subscribe. nge-vlog tujuannya untuk mendokumentasikan Dokumentasikan. kegiatan. Ada kenangan lah di masa Kenangan tua. betul sekali itu.
itu jelas TV rusak macam itu Tapi jelas. jika ada yang mau sponsor boleh. Boleh dengan senang hati. Iya. Dan jika kalian tahu selama kami jalan-jalan semua video di situ nggak ada disponsori Semua biaya pribadi. kecuali pesawat ada beberapa disponsori. Ya. Nggak bisa kita sebut karena sudah cut. Udah Sudah habis habis. habis kontrak. Kalau nggak salah 3 bulan doang ya. Hah? Yalah 3 bulan doang. Pokoknya udah habis kontrak. Jadi ya tapi tetap disponsori. Masih lah. Dapat diskon lah. Jadi kami tuh ngupload tuh cuma untuk selain nyimpan arsip aja sih untuk kenangan. Nanti mungkin beberapa tahun lalu karena mungkin kalau kita nyimpan di laptop masing-masing Bisa hilang. bisa hilang. Jadi kita nyimpan di cloud ya. Bahasa IT-nya cloud. Wah. Kalau kalian tak tahu artinya cloud, transit. Cloud itu awan. Jadi kita nyimpan di atas awan. Jadi kalau hujan nah kita bisa lihat. Tapi selama jalan-jalan 2 tahun ini aku nggak ada jalan-jalan sama sekali. Ya selama pandemi ya nggak ada jalan-jalan. Ke Pinang enggak, ke pulau-pulau yang ada di Batam enggak, keluar kota enggak, keluar negeri enggak. Jadi hanya di Batam doang kerja, udah. Berarti kemungkinan disuruh cari duit aja sih itu. Iya. Cari duit udah habis juga. Habis. Terus Gali lubang tutup lubang. Ya paling dengan ini sih, dengan adanya pandemi ini adalah hikmahnya lebih mengoreksi diri lah sebenarnya, dan introspeksi diri guys. dan lebih terkontrol, ada Bisa sadar diri juga. sadar diri. Oke guys, itu nanti masalah apa tuh namanya? Masalah pribadi nanti di segmen berikutnya. Kita nggak ngurusin masalah pribadi dia. Tapi kita cuma ngurusin masalah pengalamannya dia aja sih. Biar Bung Vivi ini bisa berbagi cerita pengalamannya. Kita cerita apa lagi ya? Nggak daerah mana aja. Nah, selama kan ibaratnya mulainya dari Melancong Coy lah. Kan kenal dunia traveling tuh ibaratnya dari Melancong Coy ya. Maksudnya Saya yang fokus maksudnya kita ya ada tujuan lah gitu setidaknya. jadi nggak hanya sekedar pergi habis waktu. Betul, nggak sekedar jalan-jalan doang. Iya. Ada macam ke Jalan-jalan ke berwisata belakang- sambil belakang. belajar budaya. yes, belakang Padang, Pulau Menang. Itu kan Pulau kita Menang. baru juga. Ya alhamdulillah di Batam udah ada beberapa pulau luar sih yang kita kunjungi. Pulau Menang, Pulau Belakang Padang, Pulau Manis, Pulau apa ya terakhir itu? Di daerah Nongsa apa ya? Pulau Putri. Pulau Putri belum ah. Belum. Kita nggak jadi kemarin. Ini Oh, kita kan cuma hanya Pulau- Nusa doang ya. masih sampai sekarang yang belum ingin dikunjungi itu sebenarnya Pulau Bulang. Pulau Bulang daerah sana lagi agak jauh. Yang apa? Dekat. Makamnya Bung Fatimah. Makamnya apa? Dekat Temanggung. Galang sana kan? Enggak, dekat Sagulung sana. Sagulung nyebrang kan? Yang besar juga kan pulau. Itu rencananya dari 2013 sampai sekarang belum terlaksana. Jadi kalau kita spesifik kelompokkan kita sebutkan, kalau daerah wisata Batam ini udah kemana aja gitu? Ke rata-rata sih udah semua ya. Oke. Ke wisata. Kalau berarti itu ngelek tuh. Habis baterai nih. Tes lihat dulu. Berarti kalau wisata Batam udah katam lah ya. Jadi kalau teman-teman pelancong pingin ke Batam, kalian bisa menghubungi Bung Vivin di Instagramnya tuh di sini, Vivin doang. Sekarang Instagramnya apa? Vivin 5_. Kalau di coba cas saya dulu. Simpan. Dia anak apa tuh? Instagram, selebgram Batam. Tadi habis nge-live. Berapa view-nya berapa ribu? 2000. Wow, 2000. Sekarang udah jam 10 malam, masih banyak yang nonton. Kita nggak tahu sampai jam berapa. Apakah dia balik atau nginap kita nggak tahu juga. Biarkan aja dia nanti menentukan. Jadi kalau di Kepulauan Riau udah kemana aja? Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Itu sih, Tanjung Riau kan itu aja. Kepulauan Riau. Soalnya kalau untuk ke daerah Natuna, ke daerah Bangka, waktunya nggak cukup karena kan
liburnya hanya weekend, nah kita harus ngurus cuti. Nah itu yang ribet sekarang tuh, bukan ribet sih sebetulnya, yang diperhitungkan kalau kita jalan-jalan tuh, kalau udah kerja nih sebetulnya Waktu. libur waktu. Waktu. Kita harus menyesuaikan waktu. Kami jalan-jalan pun nggak akan mengorbankan pekerjaan gitu. Ya pasti. Karena Karena ya kalau nak jalan-jalan ya harus ada kerja, harus ada duit. duit. Nggak kerja nggak ada duit. Karena nggak ada sponsor. Ya. Terus kalau di Indonesia, di luar Kepulauan Riau, Jakarta, Sulawesi, Jogja, Bali. Sulawesi. Udah kampungku sekalian. Ada 4 lah. Jakarta, Bali, Jogja, Sulawesi Selatan. Itu dari 4 itu mana yang berkesan? Paling berkesan itu saya sih di Bali. Why? Karena suasana itu enak, warganya ramah, wisatanya banyak, pemandangan alamnya bagus, pantainya bagus. Pokoknya emang Wisata. pulau wisata lah. Pulau wisata. Transportasinya bagus, jalannya juga bagus. Kalau saya di sana kurang lebih pas masih belum kerja sekitar adalah 30 hari. Sebulan juga lama juga. Terus Menghabiskan uang. 1, 2, 3, 4 tadi ya. Nah, Berarti sedikit. Oke, kita akan bahas 4 ini dulu guys. kalau negara Nah, kalau negara baru kalau tiga. di negara nanti, Baru. kalau di ranking kan urutan 4 itu dia. Kan Yang pertama, ya. yang Bali. pertama Bali, kedua Jogja, ketiga Jakarta, keempat Sulawesi. Ujung Pandang. Ujung Pandang masuk ya, kurang lebih lah masuk Jakarta. Enggak Jakarta sih. Sana kan Terus? kampung. Apa ya? Nah, dari 4 itu kita apa yang istimewa sebut? Yang istimewa tadi itu Balinya. Kalau Bali kenapa? Jogja kenapa? Jakarta kenapa? Kalau Jakarta sih saya nggak sehari aja beli. Transit Transit sekaligus keliling lah. Lama kan. keliling kota ya. Iya. Tapi nggak berapa jam. Tapi kan udah nyampe. Dulu tuh saya pengen lihat Jakarta lah. Makanya ambil transit Jakarta. 6 jam apa 7 jam itu. Udah lumayan kan. Keluar bandara. Jogja Jogja 3 hari. Itu pun Itu- tiket dibayarin. enggak bang, ini apa? Kata-kata gitu. Kalau Jogja saya masih belum tahu banget ya. Kadang Karena belum tuh keliling banyak. tempatnya sedikit yang saya kunjungi. Jadi feel-nya itu untuk menggambarkannya itu susah. Tapi dari tempatnya saya kunjungi itu bagus sih. Warganya ramah, makanannya murah, enak, transportasinya bagus, jalannya bagus. Jadi mau pergi tuh enak, bisa rental motor, nggak ribet, aman, semua. Akomodasi hotelnya pun nggak mahal, bagus. Karena Jogja juga salah satu kota Wisata. wisata ya. Bersama dengan Bali. Mungkin Sulawesi Sulawesi. Udah, mungkin yang kalau berkesan dulu Sulawesi itu lah. kampung ya. Kampung Kalau halaman. Sulawesi kan kampung halaman. Jadi Jakarta ya, emang balik kampung guys. Jakarta daerah Tugu Monas aja doang. Nggak butuh gua. Sekarang luar negeri. Luar negeri. Ya, paling kita kalau Singapura, Malaysia, Thailand. 3 doang sih. Yang paling berkesan Paling berkesan itu saya pasti ke Singapura. why? Why not Thailand? Karena setiap kali saya Singapura pasti ditahan imigrasi. Why? Tidak tahu saya.
Ada aja Because masalahnya. your name No, one it's not my name. one what? Apa? The last time I visit Singapore, I random check narkoba. Very long time is waiting the check, man. Because your body is sleep. I don't know. It's Singapore to random check. Your face. Maybe I flash so sleepy because tonight before night I long time gadang gitu. Yes. Apa? Tapi betul kawan-kawan, yang kalau dari masuk luar negeri itu yang kami tahu, yang pernah kita kunjungi gitu, yang paling susah tuh Singapura. Bukan paling susah sih, cuma lebih ketat, Lebih ketat imigrasinya. dibandingkan Malaysia atau mungkin Thailand belum pernah sampai juga sih. Makanya saya malas ke Singapura. Jadi berkesannya malah sama imigrasinya ya, Tapi bukan sama wisatanya ya. Kalau tempat kerja saya lama, sebulan 2 kali saya ke Singapura. Kalau ada surat tugas malah masuk aja. Jadi di tempat kerja saya yang lama ditawari siapa mau pergi Singapura, kami nolak. Karena- Bosan. Situ-situ doang. Sebulan 2 kali. Singapura Dibayarin, tuh, apalagi. kalau kalian bisa bayangkan tuh, dari Batam Singapura tuh 1 jam. Itu paling lama. Mungkin bisa ya sebentar Tapi lagi. nggak tahu ya. Saya kurang minat mau ke Singapura. Bosan. Bosan. Soalnya Sombong. gitu-gitu aja. Orang Batam tuh, yang orang Batam sih, dia tuh sombong, udah bosan ke Singapura. Dulu sebulan 2 kali loh aku pergi kadang. Jadi- Antar barang. Jadi kurir, kalian kurir Bukan kan antar rumah, ini enggak. kurir antar negara guys. Meeting aku. Meeting di main office di daerah Oxley Road. Bawa barang, meeting sekaligus menu customer apa gitu, meeting di kantor pusat. Kebetulan saya dulu kerja di industri kreatif, kantor pusatnya di Singapura, Cabangnya di di Batam. Main office-nya kalau di Indonesia itu di Batam pusatnya. Pusat internasional Singapura. Jadi dulu saya sama rekan kerja saya itu 2 kali sebulan ke Singapura. Jadi paspor kami itu Singapura doang. Mau Sampai sekitar 5 penuh ya? lembar. Sekarang Sampai udah- dia ganti 5 tahun di Singapura doang itu. Makanya bosan. Situ terakhir ke Singapura ya pas transit mau ke Thailand sih. Terakhir itu 2015. 2017. Lebih lah. 2017. Kan kita mulai Aku terakhir melancong keluar tuh kan setelah 2017 transit Singapura ke Thailand, tapi bakalan mungkin setelah pandemi ini saya ingin berangkat ke, kalau nggak ke Vietnam, saya mau ke Filipina. Nah sekarang kita sekalian aja sih, tadi kan udah nanya apa, udah bilang juga kalau mau pandemi udah selesai mau berangkat sini. Sekarang tujuan ya setelah pandemi itu kemungkinan Ada 2 sih. tadi kalau keluar negeri ke situ. Saya pengennya ke Vietnam atau nggak ke Filipina. Why? 1, saya ingin pun namanya ke Pulau Boracay. Gila itu, Itu di Filipina. ya dia pulau sendiri. Kenapa nggak Thailand ke pulau apa ya? Phi. Kan kemarin Karena- gagal tuh kan. Saya baca PP lain tuh masih tutup untuk turis sampai 2023 nggak salah. Oh, karena ada perbaikan juga sih. Iya. Jadi sekalian dia apa macam maintenance pulau. Iya, jadi jadi dia ditutup Terumbu karangnya tuh dilestarikan ya, ulang. betul. Dan kalau yang di Filipina Tempatnya bagus. Itu aksesnya gimana? itu dari Kan Filipina. pasti kalau kita pergi yang jauh-jauh tuh pasti kita selalu Tiketnya sih nggak mahal sih. apa tuh survei. Kami Saya kalau udah survei. pasti Apa udah survei. lihat media-media blog, media sosial lainnya tentang tujuan wisata tersebut. Indah, bagus dan tidak terlalu Pulau-pulau mahal. juga, pulau-pulau. Hampir sama kayak pipi gitu. Sama. Kemu- Ya kalau di Thailand kan Pipelan, Hmm. kalau di Filipina namanya Boracay. Kalau Ya, karena mau- di Filipina juga kan Iya. emang negara kepulauan guys. Jadi itu salah satu tujuan wisata nomor 1 di sana. kalau ke Vietnam Saya pengen ke Vietnam namanya Halong Bay. Itu wisata kars cantik banget itu saya lihat.
dan murah. Wisata apa? Halang, dia itu wisata alam. Halang Pegunungan. Bay namanya. Dia kayak kars gitu. Karang. Dia batu besar tapi tengah-tengah laut gitu. Kayak Raja Ampat lah. Karang. Raja Ampat. Nah, Gugusan pulau. karang. Karang. Murah soalnya ke sana. 2 juta udah puas. Daripada ke Jawa kemana? Cintai produk dalam negeri. Tapi kan kita kos men. Tapi Seminggu di tetap- sana 2 juta hidup. Tapi kalau kita melancong dalam negeri, duitnya Tiketnya mahal. tapi kan masuk ke duit negara juga. Bisa untuk bayar gua juga, guys. Itu sensor dulu ya. Kita nggak usah bahas itu nanti. Kalau dalam negeri, tujuan Tujuan saya keluar dalam negeri kemana ya? Bali. Masa? Enggak. Tidak. Saya pengen ke Bromo. Saya. Good choice. Recommended. Ke Bromo. Pinginnya tuh sama istri sih. Good choice. Berarti tujuannya nikah dulu. Iya. Makanya mungkin ya insya Allah kan tahun depan jalan-jalan sama istri. Amin, kita doakan guys. Tahun depan pandemi usai, nikah langsung bulan madu ke Bromo kan. Ya, Bisa lah. Itu orang yang berencana. Selagi berencana itu tidak dilarang. ya semoga aja sih. Pengen aja. Pengen naik gunung bersama pasangan. Dari berarti enggak nih masalah apa? Tempat wisata nih, tentang tempat wisata dari semua yang selama ini udah dikunjungi, tempat wisata yang paling berkesan tuh. 2. Kalau dari dalam negeri dan luar negeri 2. Yang pertama Bali tadi. Oke. Lebih spesifik. Yang pertama Bali. Daerahnya gitu. Maksudnya Bali kan luas juga. Daerahnya Yang membuat saya suka di Bali. speechless, terpesona, terpana. Daerah saya yang paling suka di Bali itu Uluwatu. Why? Bagus aja gitu lautnya. Ombaknya, pantainya, pasirnya Pantai putih. Uluwatu itu Kan Kuta Selatan kan. Dia kan yang langsung Pasifik. tebing. Kan ada tebingnya. Nanti kan ke pantainya Pantainya kan di mana? Dreamland itu. Oh, Kan Dreamland. luar daerah Itu, Uluwatu juga ya. tapi kan agak jauh juga sih. Tapi kan masih daerah Uluwatu. Iya, daerah ya. Iya. Tapi kan orang ya iya sih. Tapi kalau orang kan tuh Uluwatu Taunya Uluwatu, orang yang taunya tebing itu yang tari kecap. Nah, Tari kecap. Cantik banget itu. Kalau di Uluwatu menghabiskan sunset, aduh. tapi cantik. emang iya sih pantai yang paling bagus di Bali emang Dreamland itu karena Sama. di ombaknya, pantainya. Yang pertama pantainya itu, yang kedua naik gunungnya. Pertama kali naik gunung tuh saya di Bali. Gunung apa? Batur. Gunung Batur. Dia nggak tinggi-tinggi banget, dan nggak terlalu pendek, ya sedang lah. Sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Ya, Itu ya, ya. pendakian rendah hanya lah, 4 rendah jam. lah. Pendaki pun nggak dari nol, pasti dari dari nol lah. mana dari nol? Kalau nol kan dari laut, Oh iya. nggak dari nol. Iya. Ya pasti udah di atas Iya. permukaan juga kan. 4 jam. Pengen nanti bawa pasangan ke sana. 1.700 itu termasuk rendah sih. Salah satu impian sih pengen naik gunung terus ke situ lagi sama pasangan. Jadi dari semua tempat itu lah yang udah kesana. Karena apa ya? Jarang gue nampak lagi. Alamnya bagus, murah, gila, cantik banget itu. Oke guys, kita sampai di sini aja. Masih panjang nggak? Atau kita buat segmen lagi yang lebih merinci? Itulah sedikit. Kalau kita cakap lagi mungkin udah hampir sama kayak podcastnya Deddy Kombuzer. Cuma di sini kita nggak akan sepanjang-panjang itu guys. Nanti kalian dengarnya bosan. Bosan. Jadi ini aja udah 29 menit. Mana? Rasa guys itu di bawah 30 menit tuh. Itu baru satu segmen kita bahas udah 30 menit. Kita di-cut aja. Kita sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Tetap kita akan membahas tentang dunia traveling. Oke guys. Bye bye.